Assalamualaikum ayah bunda sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Bidan Suci Rahmani Nurita. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan informasi dan pengetahuan terkait kesehatan anak. Nah, di sini saya akan sharing ya tentang pentingnya stimulasi pijat bayi untuk tumbuh kembang optimal. Oke, sebelum ini, apakah ayah bunda sudah tahu mengenai apa itu pijat bayi? Nah, saya rasa pijat bayi ini tidak asing lagi ya. Nah, kita tahu bahwa pijat bayi ini secara literaturnya adalah mengurut bagian tubuh untuk melemaskan otot sehingga peredaran darah akan lancar yang dilakukan pada seluruh permukaan tubuh bayi ya, mulai dari kaki, kemudian daerah perut, daerah dada, tangan, muka, dan terakhir adalah daerah punggung. Nah, seni pijat ini sendiri adalah terapi sentuhan kulit yang sudah turun-temurun ya, sudah lama dilakukan oleh nenek moyang kita. Nah, sekarang sudah banyak mengalami perkembangan, sudah banyak diteliti, dan sudah banyak dipraktekkan. Jadi, secara penelitian, manfaat pijat bayi itu sendiri itu sangat banyak ya. Dimana salah satunya adalah dengan pijat bayi, daya tahan tubuh anak akan lebih baik, ya meningkat. Kemudian pijat bayi juga bisa memperbaiki peredaran darah. Jadi peredaran darah itu akan lebih lancar. Nah, kemudian juga pada saat melakukan pemijatan itu, terutama di daerah dada, di mana kita tahu itu adalah ada sistem pernafasan ya. Nah, itu juga bisa memperbaiki atau melancarkan sistem pernafasan pada bayi. Kemudian ketika melakukan pemijatan pada daerah perut, itu akan merangsang fungsi pencernaan menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian sistem pembuangan bayi akan lebih lancar BAB-nya. Dan ketika sehabis pijat itu biasanya bayi akan lebih cepat lapar ya. Kemudian juga menyusunya lebih kuat. Nah, ketika hal ini terjadi, maka ketika bayi menyusu lebih banyak ya, lebih kuat, lebih sering, dan ketika bayi sudah balita itu ya, atau bayi yang di atas 6 bulan itu sudah memasuki fase MPASI ya. Nah, itu juga akan merangsang nafsu makannya lebih tinggi, sehingga berat badan bayi tentu akan meningkat. Nah, pemijatan pada bayi juga bisa mengurangi stres ya dan ketegangan, karena pemijatan ini bisa merangsang pelepasan hormon endorfin yang kita tahu bahwa itu bisa mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri ya, membuat rileks seperti itu. Kemudian pemijatan juga meningkatkan kesiagaan bayi ya, dan juga membuat bayi tidur lelap ya, tentunya lebih berkualitas. Nah, kita tahu bahwa hormon pertumbuhan itu kerjanya lebih aktif pada saat bayi tidur lelap ya, pada saat fase bayi istirahat atau tidur. Nah, jadi penting sekali kualitas tidur itu bagi tumbuh kembang bayi. Kemudian pemijatan juga bisa mengurangi rasa sakit ya, terutama pada daerah perut ya, ataupun kembung, barangkali ada gas-gas yang tertahan di daerah usus. Nah, dengan pemijatan itu bisa mengurangi keluhan tersebut. Kemudian pijat bayi ini juga tentu saja bisa meningkatkan ikatan batin ya, apalagi jika pijat ini bisa dilakukan sendiri oleh ayah atau ibu. Nah, karena dalam proses pemijatan itu juga ada komunikasi, ada kontak mata, ada kontak sentuhan ya, kontak skin to skin. Nah, ini yang bisa meningkatkan bonding, attachment atau ikatan batin antara ayah ibu dan bayinya sendiri. Dan karena tadi bayi yang lebih kuat menyusunya, sehingga proses pengosongan payudara itu lebih cepat, dan tentu saja itu meningkatkan produksi ASI pada payudara ibu. Baik, itu tadi manfaat pijat bayi ya. Sekarang apa saja sih persiapan yang harus dilakukan? Nah, sebelum pemijatan kita harus pastikan tangan kita dalam keadaan bersih. Nah, makanya kita harus mencuci tangan, dan tangan kita harus dalam keadaan hangat ya, tidak dingin ya ibu-ibu atau ayah bunda. Kemudian juga pastikan kuku kita tidak panjang ya, jadi kuku itu harus pendek dan tidak menggunakan perhiasan yang nantinya bisa menggores atau melukai kulit bayi.
Eh, ruangan yang digunakan untuk pemijatan juga pastikan dalam keadaan yang hangat. Eh, Tidak menggunakan AC atau yang dengan suhu yang dingin yang bisa membuat bayi itu kehilangan panas atau hipotermi. Kemudian juga tidak boleh memijat bayi itu pada saat keadaan bayinya itu eh, baru selesai makan ya, atau dalam keadaan yang amat sangat lapar misalnya. Itu keadaan tidak nyaman bagi bayi. Kemudian juga pada saat dalam kurun waktu 15 menit kurang lebih, pada saat melakukan pemijatan itu harus semua tahap tanpa jeda ya, tidak boleh diganggu dengan aktivitas yang lain, misalnya sambil menyuci, sambil memasak gitu ya. Jadi ibu, ayah dan bunda harus fokus. Kemudian bayi itu dibaringkan di atas permukaan yang rata pada kain yang lembut dan bersih. Tentu ayah dan bunda harus dalam posisi yang nyaman, tenang, rileks ya pada saat ingin memijat bayi ayah bunda. Lalu juga siapkan handuk ya, popok dan baju ganti, serta oil yang digunakan untuk pemijatan. Nah, oil ini sendiri tentu harus juga diperhatikan ya, karena tidak semua oil bisa digunakan. Nah, kemudian sebelum memijat itu nanti ayah bunda harus berkomunikasi ya, meminta izin kepada si bayi bahwa akan dilakukan pemijatan seperti itu ya. Ini untuk membangun trust ya, kepercayaan bayi kepada si pemijat. Nah, pemijatan bisa dilakukan setiap hari ya, bahkan sehari 2 kali hanya saja. Silakan dipilih ya sesuai dengan kebutuhan, dengan memperhatikan kondisi-kondisi tertentu yang akan saya sebutkan nanti ya. Bisa di pagi hari ataupun di malam hari sebelum tidur. Kemudian hal-hal yang tidak dianjurkan sama pemijatan yaitu ketika bayi selesai makan langsung kita pijat, itu tidak boleh ya. Kemudian ketika bayi tertidur lelap kemudian langsung kita bangunkan ya, itu juga tidak baik ya. Kita bisa menimbulkan kondisi tidak nyaman bagi bayi akan lebih rewel dan tidak kooperatif. Dan kalau kita paksa pun ya, pemijatan itu bisa menimbulkan traumatis tersendiri pada bayi. Kemudian ketika bayi tidak dalam keadaan tidak sehat ya, kan artinya ada bagian tubuh tertentunya yang merasa sakit. Nah, itu tidak boleh kita paksakan sama pemijatan. Kemudian juga memijat bayi pada saat dia tidak mau dipijat ya, asik main misalnya ya, atau fokus pada ya satu objek tertentu misalnya, ataupun juga ketika posisi tertentu itu menimbulkan rasa tidak nyaman pada bayi rewel gitu, itu tidak misalnya pada bagian kaki atau tangan ya, posisi tersebut menimbulkan ketidaknyamanan pada bayi, maka kita tidak boleh memaksakan posisi tersebut. Nah, tahapan pijat bayi sendiri ada 6 ya area tubuh yang perlu dilakukan pemijatan ya, mulai dari kaki, kemudian berlanjut ke perut, lalu ke dada, setelah itu lanjut ke tangan, kemudian pada wajah atau muka, dan terakhir adalah punggung. Nah, ini bisa nanti akan saya share di video tersendiri. Nah, manfaat sensor motor ya pada ketika melakukan pemijatan pada terutama daerah muka. Nah, di sini sentuhan ini akan memberikan kelancaran pada sensor saraf penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Dan tentu saja ini akan nanti berpengaruh atau bermanfaat untuk kemampuan bicara si anak kelak nanti, karena otot yang ada di sekitar daerah mulut itu lentur dan berkembang. Kemudian pada saat kita melakukan pemijatan ya, terutama di daerah kepala bayi ke arah leher, itu akan memperkuat otot tengkuk ya. Sehingga ketika otot tengkuknya itu kuat, bayi bisa mengangkat kepalanya sendiri. Nah, itu. Kemudian juga pada saat daerah dada. Nah, di puncak tulang dada itu ada namanya kelenjar timbus. Nah, ketika kita melakukan stimulasi pada daerah tersebut, itu bisa merangsang anti alergi dan antibodi, sehingga bayi lebih daya tahan tubuhnya lebih baik gitu ya. Kemudian juga bisa mendeteksi adanya pembengkakan kelenjar pada daerah ketiak atau selangkangan. Artinya kalau ada pembengkakan itu berarti ada infeksi, dan juga merangsang gerak usus otomatis yang bisa mendorong sisa makanan sehingga bayi terbebas dari konstipasi ataupun sulit untuk buang air besar. Barangkali itu saja yang bisa saya share pada ayah bunda pada kali ini. Semoga bermanfaat. Ayah bunda semangat untuk selalu memberikan stimulasi pada bayinya agar bayi kita, bayi ayah bunda bisa
tumbuh kembang secara optimal dan sehat selalu.